Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua, bertemu lagi dengan Bapak pada pagi hari yang berbahagia ini dalam materi prosedur pelaksanaan pernikahan menurut syariat Islam. Anak-anak Bapak semua, sebelum pelajaran kita mulai, Ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Miftah, tolong dipimpin. Baik, teman-teman, mari kita sama-sama membaca doa untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Anak-anak Bapak semua, untuk lebih berkahnya pelajaran kita pada pagi hari yang berbahagia ini, kita bertadarus dulu. Kita baca Quran surat An-Nas. Oke, sama-sama kita baca. Pimpin juga Miftah kita kelas Quran surat An-Nas. Oke, mari kita sama-sama dulu membaca Al-Quran ya, surat An-Nas dengan dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Bapak semua, mudah-mudahan setelah membaca ayat suci Al-Quran tadi, berkah kegiatan kita, pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Juga anak-anak Bapak semua, kita sebagai bangsa Indonesia harus wajib berbangga sebagai bagian dari Indonesia. Dengan salah satu aplikasinya adalah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Ini Bapak tunjukkan, nanti kita Poin keempat, yang lebih pertanyaan keempat yang disesuaikan dengan visi budaya Bapak. Nampak anak-anak Bapak semua? Kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Nah, ini. Misi Pak. Yuk. Ayo kita lakukan. Sama-sama kita ikuti Bapak kita semua. Kami berbakti padamu, kami berbakti padamu, kami bagi Oke, anak-anak Bapak semua, itu adalah salah satu perwujudan rasa bangga kita sebagai
bagian dari bangsa Indonesia menyanyikan lagu kebangsaan kita. Oke, anak-anak Bapak semua, Bapak ambil absen. Bapak absen. Alfi sudah hadir? Alfi, Miftah, Mario, Hadir, Pak. Nurmiati, Hadir, Irma, Pak. Irma tadi Sakit, Pak. Lagi sakit, Pak. ya lagi sakit. Oke. Nurkholis, Hadir, Pak. Nurkholis, oke. Bapak lanjutkan. Anak-anak Bapak semua, pada minggu yang lalu sebelum Bapak masuk materi ini, Bapak sudah menjelaskan juga, sudah masuk juga tentang pengantar materi pernikahan. Tentang itu sudah Bapak sampaikan pengertiannya juga, kemudian dan lain-lain juga masuk rukun nikah. Coba anak Bapak Miftah sampaikan apa itu pengertian nikah. Oh, menikah, Pak. Ya, Menikah itu mempersatukan dua insan, yaitu laki-laki dan perempuan di dalam satu ikatan yang namanya ijab kabul. Ya, ijab kabul. bagus. Ada Pasti. ijab dan ada kabulnya, Pak. Ya, tepuk tangan. Ya, bagus. Kemudian Nurmiati, coba rukun nikah Nurmiati sebutkan rukun nikah. Rukun nikah yang pertama ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul. Oh iya, oke, tepuk tangan juga. Bapak sangat bangga sekali anak-anak Bapak bisa menjawab, berarti menghafal di rumah. Tolong dipertahankan cara belajar seperti ini. Anak-anak Bapak semua untuk mengukur kemampuan awal anak-anak Bapak semua, Bapak bagikan link untuk pretest. Oke, silakan Bapak kirim ke grup kelas, silakan dibuat pretestnya di link itu sudah Bapak kirim, silakan kerja. Oh, baik, Pak. Oke, silakan, itu ada 2, jangan salah nanti pretestnya. Oh ya, Pak. Ya. Pak, Oke. Itu masih sangat umum sekali, jadi belum bisa terukur pencapaiannya seperti apa. Itu soalnya 10 Bapak buat. Yang sudah siap nanti tolong dibutuhkan ke grup. Ya, sudah, Pak. Sudah. Oke, anak-anak Bapak Sudah, semua. Pak. Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Ini 3.6. Ini nilai dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam. Nanti tujuannya setelah mengamati video, peserta didik dapat menelaah dalil-dalil tentang pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Untuk pembelajarannya setelah mengamati, nanti anak-anak Bapak dapat menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam. Salam. Nah, ini ada streaming, coba dibuka dulu. Ini Bapak lanjutkan. Kemudian 4.6 menyajikan prinsip pernikahan dalam agama Islam. Jadi tujuannya yang diharapkan anak-anak Bapak dapat menjelaskan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menjelaskan paparan dan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Jadi anak-anak Bapak semua nanti poin-poin pentingnya yang akan Bapak sampaikan yang Meeting pahami nanti anak-anak Bapak semua. Yang pertama, dalil pernikahan. Nanti dalilnya apa saja nanti Bapak jelaskan. Kemudian pengertian nikah, hukum nikah. Kemudian dalil nakli tentang nikah, kemudian prosesi pranikah.
Jadi nanti ada di sini khitbah, juga ada mas kawin atau mahar. Kemudian poin selanjutnya rukun nikah, kemudian wanita yang tidak boleh dinikahi, dan walimatul urs. Nah, itu bagian-bagian penting yang akan kita pelajari. Dan anak Bapak semua, kita lanjut materinya. Bapak tampilkan, silakan nanti anak Bapak semua mengamati video yang akan Bapak tampilkan. Ada 2 nanti video tentang ijab kabul, kemudian nanti materi kita. Oke, Bapak lanjutkan. Kita masuk dikasih. Coba diamati anak-anak Bapak semua. Ini nanti bahan diskusi, nanti Bapak bagi nanti diskusi 2 kelompok. Sekarang anak-anak Bapak amati dulu. Ini kabul. Bagaimana kabul? Perhatikan. Bisa, cuman ini suaranya kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon pengantin yang berbahagia, pada kesempatan ini, insya Allah kami petugas kantor urusan agama Kecamatan Tenggarong akan memaparkan tentang tata cara proses akad nikah. Pertama, kedua calon pengantin, para keluarga, termasuk ibunya dan para saksi, bersama-sama berhadir dalam majelis atau dalam ruang pernikahan. Yang kedua adalah masih personalitas wali dan saksi serta menjelaskan tugasnya. Yang ketiga, acara akad nikah dimulai dengan membaca surah Al-Fatihah secara bersama-sama. Yang keempat, diarahkan oleh petugas untuk kedua calon pengantin, wali, para saksi, dan bersama-sama dengan hadirin untuk mengucapkan istighfar dan 2 kalimat syahadat. Tujuannya untuk bermohon ampun kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla dan untuk mempertegas keyakinannya bersama-sama. Yang kelima, calon pengantin wanita bermohon izin kepada walinya dan sekaligus memohon kepada walinya untuk menikahkan dirinya kepada seorang laki-laki pilihannya. Dan permohonan itu dituntun oleh petugas pernikahan. Kalimat yang diucapkan oleh calon pengantin wanita kurang lebih adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ayahku, saya minta ridho dan mohon diikhlaskan serta mohon dinikahkan diriku kepada seorang laki-laki yang bernama, kasih contoh, Abdan bin Abdullah dengan mas kawinku 200.000 rupiah tunai. Kemudian ayahandanya atau walinya mengucapkan balasan, ya insya Allah saya ikhlaskan, saya ridhoi dan akan saya laksanakan nikahmu karena Allah Ta'ala. Keenam, wali boleh menikahkan langsung oleh dirinya sendiri
kepada calon pengantin laki-laki pilihan calon pengantin kita. Namun jika wali merasa belum yakin untuk bisa menikahkan sendiri, boleh diwakilkan kepada petugas pernikahan atau contoh berwakilnya adalah penghulu. Saya wakilkan kepada Bapak menikahkan anak kandungku atau adik kandungku atau kakak kandungku atau keponakan kandungku dan lain-lain sesuai statusnya kepada seorang laki-laki, contoh bernama Abdan bin Abdullah dengan mas kawinnya contoh Rp500.000 tunai. Ketujuh, bagi calon pengantin pria dipersilahkan untuk mencoba menerima akad nikahnya atau dilatih barang sekali atau 2 kali untuk menghindari kesalahan jika dilaksanakan akad nikah yang sebenarnya. Contoh menerima akad nikah adalah saya terima nikahnya Fatimah binti Fadlan dengan mas kawinnya Rp200.000 tunai. Atau saya terima nikahnya Fatimah binti Fadlan dengan mas kawin tersebut tunai. Bagi calon pengantin pria dianjurkan dalam menerima akad nikahnya agar segera, benar, lancar, tegas, dan nyaring. Oke, anak-anak Bapak semua itu video tentang ijab kabul. Bapak tampilkan juga. Nih, salah nih. Bapak tampilkan juga. Ini untuk bahan anak-anak Bapak nanti diskusi. Materi PPT. Munakahat nanti yang akan anak-anak Bapak diskusikan. Ini Bapak tampilkan juga. Ini untuk bahan diskusi nantinya. Coba diperhatikan, diamati baik-baik. Kemudian poin-poin penting juga diperhatikan. Anak Bapak Nurkholis nanti jangan ngantuk ya. Iya, Pak. Jangan ngantuk. Tadi malam nonton bola, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Bapak semua, pada siang hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang munakahat. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang akan Bapak sampaikan di 1.6 meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. 2.6 menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan dalam Islam. 3.6 analisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian 4.6 menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Materi pernikahan dalam Islam. Peta konsep menganalisis makna dan ketentuan pernikahan dalam Islam sesuai Al-Quran dan Hadis. Akad nikah dalam pernikahan sesuai Al-Quran dan Hadis. Macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. Hikmah pernikahan dalam Islam. Dalil pernikahan dalam Islam. 1. Quran Surat An-Nisa ayat 3. 2. Quran Surat An-Nisa ayat 2. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. 3. Quran Surat An-Nahl ayat 72. Makna dan ketentuan pernikahan dalam Islam sesuai Al-Quran dan Hadis. Pengertian pernikahan. Pernikahan atau nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nikah.
nikah secara harfiah artinya himpunan. Berasal dari bahasa Arab al-damu, kumpulan, al-jam'u atau hubungan intim, al-watfu. Nikah secara syar'i adalah akad yang membolehkan atau menghalalkan hubungan intim dengan menggunakan kata ankah tuka, menikahkan, zawaj tuka, mengawinkan, atau terjemah keduanya. Nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum pernikahan. Satu, mubah atau jaiz. Hukum ini adalah hukum asli pernikahan, artinya bagi orang yang sudah memenuhi syarat berhak ia menikah. Dua, sunnah. Hukum ini berdasarkan pemahaman bahwa siapa yang sudah mampu memenuhi syarat menikah namun tidak khawatir terjerumus ke perbuatan zina. Tiga, wajib. Hukum ini berdasarkan pemahaman bahwa siapa yang sudah mampu memenuhi syarat menikah namun khawatir terjerumus ke perbuatan zina. Empat, makruh. Mempunyai keinginan menikah tetapi belum mampu memberi nafkah, sandang, pangan, dan papan. 5, haram. Hukum ini dikenakan bagi siapa saja yang menikah namun mempunyai maksud buruk atau maksud jahat baik untuk pasangannya maupun untuk dirinya sendiri. Oke, anak-anak Bapak semua. Setelah mengamati video yang Bapak putar dua tadi, yang pertama masalah ijab kabul, praktek pernikahan, kemudian materi poin-poin besar yang kita pelajari, poin-poin penting. Ada enggak di antara anak-anak Bapak semua yang pengen bertanya, yang kurang paham sebelum kita berdiskusi? Oke, bagaimana? Kita lanjut. Ya, anak-anak Bapak semua, sekarang kita berdiskusi. Bapak bagi menjadi dua kelompok. Nanti masing-masing ketua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ini dari materi yang akan kita pelajari. Anak-anak Bapak semua, kelompok satu, ini kelompok satu minta Alfi Nurholis, itu kelompok satu. Nanti Iya, Pak. materi yang akan didiskusikan, yang akan dibacakan dalil nikah, pengertian nikah, hukum nikah, dalil materi nikah, kemudian prosesi nikah, khutbah dan mahar. Kemudian kelompok dua, Maryuningsi, Irma, kemudian ini nama akrabnya panggil, membahas di diskusi nanti rukun nikah, wanita yang tidak boleh dinikahi itu muhrim, walimatul urs. Jadi, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan sesuai yang Bapak perintahkan. Silakan anak-anak Bapak kerjakan secara berkelompok sesuai Baik, Pak. arahan Bapak. Silakan. Baik, Pak. Izin Bapak, untuk Bu Alfi itu salah satu mikrofonnya untuk bisa dinonaktifkan. Ya, Alfi mikrofonnya salah satunya dimatikan. Alfi mengganggu temannya diskusi. Sudah dimatikan salah satu, Pak, ini. Jadi silakan anak-anak Bapak semua diolah materi yang bahan-bahan yang Bapak sampaikan tadi. Ketua kelompok minta arahkan teman-temannya. Kemudian Ya, Bapak, siap. Mariu juga. Ya, Pak. Mariu, arahkan teman-temannya. Ya, Pak.
Oke, bagaimana anak-anak Bapak? Ada kendala enggak? Ada kendala sampaikan. Nggak ada, Pak. Kendala. Oke, sudah selesai. Kita Ya, presentasikan. Pak. Sudah. Kelompok 1, Miftah, silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Miftah. Oke, baik. Hasil diskusinya untuk kelompok saya mengenai ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah untuk menikah ya. Jadi ada di surat Ar-Rum ayat 21. Surat Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi perintah, jadi inti dari diskusi kami tadi yaitu ternyata Al-Quran juga memerintahkan kepada kita untuk menikah. Kalau sudah waktunya tentu ya, yang nanti di kelompok lain nanti juga akan menjelaskan syarat-syaratnya gitu ya. Kemudian tadi ada ya syarat untuk nikah. Gitu. Terima kasih, ini dari kelompok kami berkenaan dengan dalil atau ayat Al-Quran yang memerintahkan tentang menikah. Oke, kelompok 2 lagi, silakan ketua kelompoknya Mariu presentasikan. Silakan Mariu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2, Bapak. Yang pertama di sini hasil dari diskusi ini adalah proses pranikah atau hibah dan mahar. Yang pertama prosesnya adalah kemudian yang kedua tentunya harus ada mahar. Kemudian mahar di sini adalah pemberian yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang tentunya menjadi calon istrinya tentunya sesuai dengan surat An-Nisa ayat 4. Kemudian ada rukun daripada nikah. Tentunya harus ada calon mempelai laki-lakinya. Kemudian yang kedua ada mempelai perempuan. Yang ketiga ada wali dari perempuan. Kemudian ada dia kemudian ada ijab dan qabul. Kemudian wanita yang tidak boleh dinikahi. Jadi ada beberapa wanita yang tidak boleh dinikahi. Pertama itu tentunya keturunan, satu keturunan. Contohnya ibu dan seterusnya ke atas. Kemudian anak perempuan dan seterusnya ke bawah, baik dari bapak ataupun dari ibu. Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan, dari saudara laki-laki. Kemudian pernikahan, ibu dari istri, tua tidak boleh dinikahi. Kemudian yang kedua anak istri, jika ibunya sudah dicampuri atau sudah berhubungan dengan ayahnya. Kemudian yang ketiga
istri dari ayah atau ibu tiri. Kemudian yang keempat, istri anak atau menantu. Nah, kemudian yang ketiga adalah persusuan. Nah, persusuan ini yang bukan anak kandungnya. Nah, misalnya nih Bapak Ibu, kita punya saudara sepupu yang menyusu dengan ibu kita yang kebetulan di situ masih sama-sama menyusui, ya. Nah, itu tidak boleh dinikahi, ya. Ketika kita punya kakak laki-laki, maka kakak kita tidak boleh menikah dengan sepupu kita, saudara jauh pun sekalipun ketika itu susuan atau tidak boleh dinikahi. Kemudian yang kedua itu adalah saudara perempuan sepersusu. Nah, kemudian yang keempat dikumpulkan, artinya saudara perempuan dari istri. Kemudian bibi perempuan dari istri. Kemudian keponakan perempuan dari istri. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang walimatul ursi atau bentuk rasa syukur kita, ya, terhadap pernikahan dari putra putri yang dilangsungkan oleh seorang suami, ya, sebagai bentuk rasa syukurnya setelah proses pernikahan, proses akad nikah selesai. Nah, itu ada sebagai wujud rasa syukur dari kedua keluarga, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan dari kelompok kedua. Mungkin bisa ditanggapi dengan kelompok lain. Oh, itu hasil diskusinya kelompok 1 dan kelompok 2. Kalau ada tanggapan dari kelompok 1 terhadap saling menanggapi lah. Nah, silakan. Tanggapan dari kelompok 1 terhadap hasil diskusi kelompok 2 ada enggak? Mita, Alfi, Ya, jadi dari kelompok 1, saya masih bingung ini Pak dengan pengertian menikah itu apa gitu Pak. Mohon untuk dijelaskan kembali Pak. Oke, Mifta bisa menjelaskan Mifta? Pengertian pernikahan itu apa sih sebenarnya kata Alfi? Oh, menikah ya. Jadi menikah itu menyatukan dua insan yang berlainan jenis, laki-laki dan perempuan, dalam satu akad ijab kabul namanya gitu ya. Jadi nikah itu ya mempersatukan dua insan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan di dalam satu majelis ijab dan kabul. Seperti tadi sudah ada apa tadi ya, videonya tadi ya di KUA tadi gitu ya, mau melaksanakan pernikahan itu kan ada, tadi sudah dijelaskan juga ya, ada syarat-syaratnya kan, ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan gitu ya, ada wali, kemudian ijab dan kabulnya. Nah, intinya di situ ada ijab dan kabul dari wali perempuan. Oke, ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2 kita kasih juga plus. Oke, anak-anak Bapak semua, dari hasil pengamatan yang pertama tadi dari prosesi ijab kabul, masalah pernikahan itu harus anak-anak Bapak pahami semuanya. Karena ijab kabul, prosesi pernikahan itu kalau tidak terpenuhi syarat dan rukun kelima-limanya, nikah itu tidak sah dan batal. Yang rukun nikah itu diproses secara Islam itu ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, kemudian wali. Ini wali bagi perempuan, nih anak-anak Bapak yang perempuan nanti kalau mau nikah harus ada walinya. Nah, ini laki-laki tidak butuh wali. Kemudian 2 orang saksi. Saksi ini 2 orang laki-laki. Kemudian sigat ijab kabul. Anak-anak Bapak semua, nah ini sebenarnya Bapak pengen mempraktekkan bagaimana proses ijab kabul itu sebenarnya. Tapi Bapak bisa jelaskan supaya nanti anak-anak Bapak bisa paham, karena nanti akan melaluinya, ini pasti nih. Kecuali ada enggak anak-anak Bapak yang tidak punya niat nikah?
Ini jangan ya. Ini beberapa tahun nanti setelah tamat nanti 5 tahun lagi atau 7 tahun lagi setelah bekerja mampu silakan nikah. Kemudian juga nanti kan ada hukum-hukumnya. Anak-anak Bapak semua diperhatikan juga ketika rukun kelima sigat ijab kabul. Ijab itu anak-anak Bapak semua adalah pernyataan seorang wali menikahkan. Nah, menikahkan perempuan yang diperwalikan kepada dia. Kemudian kabul, pernyataan menerima pernikahan dari seorang calon suami. Nah, pernyataan menerima pernikahan dari calon suami. Jadi anak-anak Bapak semua, contoh lafaz ijab. Nah, contoh nanti Miftah cobakan jadi wali lah nanti Miftah. Ucapan wali nanti. Ucapannya seperti ini. Alfi ini misal anak-anaknya. Saya nikahkan, ini ucapan ijab itu. Saya nikahkan anak kandung saya Alfi binti Miftahur Rahman dengan Nurkholis dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak ulangi lagi lafaznya. Nanti Nurkholis ucapan kabul nanti dicoba. Miftah, Bapak ulang lagi ini lafaznya seperti ini nanti dicobakan. Saya nikahkan anak kandung saya Alfi, saya nikahkan anak kandung saya Alfi binti Miftahur Rahman dengan mahar seperangkat alat sholat. Bapak ulangi lagi, saya nikahkan anak kandung saya Alfi binti Miftahur Rahman dengan Nurkholis dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nanti Nurkholis ucapannya kabulnya, saya terima nikahnya anak kandung Bapak Alfi dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Oke, coba Miftah dicobakan Miftah. Ucapannya. Ulangi Pak. Wali. Misal Miftah jadi wali nih. Oh iya Pak. Pakai HS nggak kedengaran aku dengerin. Oh ya. Yang tampil pakai HS. Aku nikahkan dan aku kawinkan anak kandungku dengan Ridho Nur Muhammad dengan mas kawin 200.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya tersebut dibayar tunai. Nah, Bapak bisa saksi. Sah. Seperti itu. Jadi Iya Pak, siap. Prosesi ijab kabul itu seperti itu. Lafaznya harus jelas. Maaf Bapak, itu sudah menunggu jam berikutnya di luar Pak. Oke, Bapak lanjutkan. Anak-anak Bapak semua. Apa namanya? Lanjutkan. Aku di lab kok. Anak-anak Bapak semua. Kita simpulkan sama-sama materi ini. Oh iya Pak. Terakhir. Ya Pak. Siapa yang bisa menyimpulkan? Aku lagi mau ngomong. Apa sih? Kita simpulkan materi prosesi pernikahan ini. Coba diperhatikan di grup. Anak-anak Bapak semua kita simpulkan materi Bapak. Ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam. Ayo sama-sama ketua kita simpulkan. Ya Pak. Nah, kita simpulkan materinya. Ya Pak. Yang pertama, anak-anak Bapak semua sama-sama kita simpulkan dalilnya dulu. Dalilnya Quran surat Dalilnya itu Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 Pak. Iya. An-Nisa sama surat Ar-Rum. An-Nisa Ar-Rum ayat 21. Ayat 21. Ya. Kemudian pengertian nikah, apa pengertian nikah? Yaitu Akad. himpunan Pak, himpunan. Akad yang ayo Oh. sama-sama kita simpulkan Ya, akad. Pak. Akad yang membolehkan. Ya, Oh, akad bolehkan. kan hubung pergaulan laki-laki dan perempuan yang Dan perempuan muhram Pak. dengan syarat dan rukun tertentu. Ya. Kemudian hukum nikah apa saja anak-anak Bapak semua? Hukumnya 5. Mubah, sunnah, wajib, haram Pak.
Oh, oke, lanjut. Kemudian rukun nikah. Rukun nikah 5. Apa 5, Pak? Ya. Mempelai Mempelai laki-laki, laki-laki, perempuan, wali bagi perempuan, wali 2 orang bagi saksi. perempuan, 2 Hikmat orang atau ijab saksi, kabul, Pak? ijab dan Oke. kabul. 5. Ya. Wanita yang tidak boleh dinikahi ada 3 sebab. Yang pertama, apa sebabnya? Mahram. Oh ya, sekitar Mahram. 2 pernikahan, Pak. kan, Terus persusuan, Pak. Tuan, Ya, kemudian dikumpul, Pak. dikumpul. Kemudian walimatul ursi. Apa itu walimatul ursi? Yang terakhir nih. Resepsi, Pak. Syukuran, Pak. Syukuran. Ya. Syukuran. Oke, anak-anak Bapak semua. Sekarang Bapak kirim di grup untuk post test. Untuk post test silakan dikerjakan. Baik, Pak. Oke, sudah siap? Sudah, Pak. Bapak semua.